Pada video kali ini, saya minta persiapkan mental, persiapkan perasaan, persiapkan pikiran, persiapkan emosi. Karena saya akan mendalami ilmu tentang jiwa lebih dalam lagi dari yang kemarin. Kalau ini lebih naik setingkat, lebih naik setahap. Simak video ini sampai tuntas. Tidak lama, kok tenang aja. Jangan takut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal video, pada pembukaan, bahwa saya akan menjelaskan masalah jiwa setingkat lagi. Lebih naik setingkat. Di video sebelumnya saya telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini punya kalbu, punya rasa, punya hati, punya perasaan, punya berkesadaran diri. Punya kesadaran diri. Dalam arti kata dia sadar bahwa dia itu ada. Dalam arti kata lagi dia sadar bahwa dia itu punya Tuhan. Dalam arti kata lagi dia sadar bahwa dia itu alam itu tunduk patuh pada aturan hukum yang Allah tetapkan padanya. Dan itulah yang kita kenal dengan hukum alam. Hukum alam itu tegas, jelas, tidak pandang bulu. Hukum alam itu berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Tidak ada kebijaksanaan terhadap hukum alam. Hukum alam itu langsung diperintah di bawah komando Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah menghendaki yang lain, alam pun tunduk patuh untuk berubah di luar ketetapan aturan hukum yang telah Allah tetapkan padanya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak merasakan panas ketika dia dibakar oleh api. Jadi ada pelajaran satu sahabat ambil. Saya hanya sebatas menyampaikan, sekiranya sahabat ingin melakukan sesuatu di luar kemampuan sahabat, ingin melakukan sesuatu di luar hukum alam, sebaiknya sahabat minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, atas nama Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, hamba mohon izin, hamba mohon kuasa, hamba mohon ridho Engkau. Hamba ingin ini contohnya. Atau menjadikan batu jadi lembut contohnya, atau menjadikan api itu jadi dingin, atau contoh yang lain-lain. Jangan api atau yang lain-lain yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, wali-wali terdahulu. Dia bisa melakukan satu di luar nalar manusia, di luar hukum alam. Itulah yang dialami oleh para wali terdahulu. Dia minta izin kepada Allah atas nama Allah. Jadi kalau udah atas nama Allah, alam pun tunduk. Tapi kalau Nabi Ibrahim, dia bukan berdoa, tapi Allah sendiri yang memerintahkan kepada api, dingin kamu. Siap ya Allah, aku dingin terhadap Nabi Ibrahim. Sekarang kita kembali kepada hukum alam lagi, yaitu tentang tubuh kita. Tubuh kita ini secara wujud adalah alam, dan tubuh kita secara jasad ini tunduk patuh pada alam, hukum alam. Terlepas apapun suku agama kita, suku bangsa kita, status sosial kita, semua tubuh kita tunduk patuh pada hukum alam. Tubuh kita juga tunduk patuh pada otak kita. Sadar atau tidak sadar, seluruh kerja organ tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, semuanya diperintah oleh otak kita. Baik kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Seperti yang tidak kita sadari, contohnya kerja jantung, kerjanya mata, refleks, melihat, mendengar, tidur. Dan yang kita sadari adalah seperti saya bicara sekarang, seperti saya menggerakkan tangan saya perintah menggerakkan tangan saya. Seperti saya berjalan, saya perintah kaki saya untuk berjalan, melangkah. Otak juga sadar atau tidak sadar, dia diperintah oleh jiwa kita. Jiwa kita itu bukan kita tuh. Jiwa itu adalah suatu perangkat, bukan kita sebenarnya. Itu adalah perangkat. Jiwa kita lah yang mengendalikan otak itu. Jadi arti kata tubuh dikendalikan oleh otak, otak dikendalikan oleh jiwa kita dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh kalbu. Kalbu dan hawa nafsu tanpa akal tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalbu dan hati juga dikendalikan oleh akal. Akal dikendalikan oleh kesadaran kita sendiri. Mana dia bentuknya, di mana letaknya, Allah alam gak ada yang tahu. Kesadaran itu bentuknya bagaimana. Tapi banyak yang mengatakan itu dikendalikan oleh ruh kita. Tetapi apapun alasannya, tidak ada kata pasti untuk menjawab semua yang dijawab oleh para ahli filsafat, ilmu-ilmu dari terdahulu. Semuanya mengatakan mungkin, kemungkinan, barangkali. Kesadaran kita juga dikendalikan oleh apa?
Kesadaran kita dikendalikan oleh tidak ada yang tahu. Jadi kita sebenarnya itu apa? Jiwa adalah perangkat kita. Pikiran adalah perangkat kita. Dan kita itu ada di mana? Itulah kata Allah. Hai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakanlah itu urusanku. Jadi tugas kita tidak untuk mencari jawabannya sebenarnya. Percuma, tidak akan ketemu jawabannya. Itu membuang waktu, membuang energi. Tugas kita hanyalah apa yang diperintah Allah. Pikirkanlah bagaimana kamu diciptakan. Pikirkanlah penciptaan langit dan bumi. Dan penciptaan dirimu sendiri. Berjalanlah di muka bumi. Itulah yang kita jalankan. Apa yang tidak diperintah oleh Allah, gak usah dicari-cari. Gak usah dikerjakan. Membuang waktu, bahkan menambah dosa jadi. Untuk sampai di sini saya harap para sahabat bisa mengerti. Untuk para sahabat yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Dan untuk para sahabat yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga hubungan kerjasama kita dalam menambah ilmu pengetahuan semoga langgeng. Semoga Allah meridai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bagaimana? Bingung? Jika bingung masih berlanjut, hubungi dokter terdekat. Maaf. Hubungi ulama terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.